Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Baga Pamotama dengan konten perjalanan hidup. Mungkin di sini ada narasumber, dua orang narasumber. Sohib masa kecil, yaitu ada Dani. Terus di sebelah kiri saya ada Anton. Yes. Anton. Mungkin kita berbincang tentang proses-proses kehidupan di masa kecil sampai sekarang lah. Ya. Mungkin pertama itu kita kenal ketika kita SD. Tiga bersaudara ini kenal pas SD. Perkenalannya begitu lelucon. Banyak sekali lah kisah-kisah kita semasa SD, dari kita madrasah main bola sampai kita berorganisasi di satu organisasi yang sama gitu. Mungkin gimana perjalanan masing-masingnya? Anton dan nih sama proses kehidupan sambil santai aja, sambil ngopi aja, santai, jangan canggung-canggung. Perjalanan alhamdulillah, SD, SMP, SMA bareng terus lah ya bertiga. Kalau beda generasi, nah, itu beda generasi, beda 1 tahun lah. Ya cuman itu dari saya sih perjalanan di sini tuh dari tingkat yang bawah dulu ya, maksudnya pendidikan lah. Iya, dari pendidikan dulu aja ya. Ya, pendidikan umum SD lah, umum lah. Cuman pertama kenal Baga itu pas pramuka SD kelas berapa saya lupa lagi, tuh kelas 2 atau kelas 3 gitu. Cuman dari sana itu muncul apa ya istilahnya itu kayak lebih dekat lagi, teman lebih dekat lagi sampai SMP, SMA. Alhamdulillah sampai sekarang juga masih ini terus lah. Teman baik lah itu istilahnya. Kalau Dani sih pas masa-masa pendidikan gitu dari SD, SMP, SMA. Ya kalau saya pribadi sih, karena saya kan mungkin di sini paling junior lah ya, paling muda. Mungkin kenal sama Kak Baga itu ya pas dari SD sih. Dulu kan waktu sama ikut pramuka dulu, dilatih sama Kak Baga dulu kan. Pas SMP. Waktu itu teh berarti beda 3 tahun. 3 tahunan pas Abaga kelas 6, saya tuh kelas 3 mau ke 4 ya dulu. Nah pas itu tuh dulu saya sama ada teman saudara lagi satu si Iqbal namanya kan, Iqbal. Dulu pas di pramuka tuh pengen kenal Kak Baga tuh, sampai pengen tahu namanya kan. Dulu sampai dikejar-kejar, sampai istilahnya direjeng lah gitu lah, sambil dipegangin gitu sama Iqbal. Tuh pengen tahu nama kepanjangannya aja gitu. Nah awalnya itu sampai direjeng gitu sama Iqbal dulu, sampai pengen tahu nama kepanjangannya aja padahal gitu kan. Nah terus berlanjut ke SMP juga. Kak Baga kebetulan satu SMP, tapi dia masih senior saya. Nah tetap pas waktu SMP juga saya ketemu sama Kak Baga itu di organisasi pramuka. Dulu pas saya kelas 1 SMP tuh yang ngelatihnya tuh dulu Abaga, waktu itu udah SMA ya? Udah SMA. Pas kelas 1, pas SMA kelas 1. Nah dulu saya aktif di pramuka SMP. Nah saya dilatih sama Kak Baga, terus sama temennya, sama Kak Waman ya. Nah terus pas saya dari SMP juga beres, lanjut ke SMA. Nah pas SMA juga saya kelas 1 tetap masih dibina oleh Kak Baga, dulu masih di pramuka. Nah mungkin ya kenal dekatnya sih saya lebih ke di organisasi pramuka sih awalnya gitu sama Kak Baga itu gitu. Nah sampai ke sini ya saling motivasi lah buat kehidupan juga ya, tetap berlanjut silaturahmi gitu. Nah mungkin kita bahas proses di sekolah ya. Mungkin kita pernah lah namanya dibully, namanya diacuhkan oleh teman, namanya dihiraukan oleh teman ketika kita bermimpi, ketika kita benar-benar kayak orang yang berimajinasi lah, benar tinggi gitu. Mungkin dulu kami juga sama-sama berproses semuanya. Dulu ketika SD ya, Anton, Dani itu benar-benar ya kita seperti anak kecil pada dasarnya yang selalu bermain, main sampai maghrib lah pokoknya. Pulang-pulang dimarahin gitu. Hujan-hujanan gitu kan. Nah itu kan benar-benar proses sih. Wajar lah ketika kita SD harus banyak sekali relasi bermain dan bersosial sih di lingkungan kampung. Nah di masa SMP itu kan kita sama-sama ya Ton ya. Kalau Dani beda jauh Kak. Kalau misalnya kita udah SMP, Dani masih SD. Masih SD. Jadi dulu
saya sempat dengan Anton ya Tan. Dulu itu kan kita belum punya motor, gitu, pakai sepeda kita. Nah mungkin bisa diceritain Anton proses Anton sekarang kan udah punya motor, udah alhamdulillah lah gitu. Belum sukses sih, cuma cukup lah dong. Gimana Ton masa-masa ketika kita di proses itu gitu? Ya sebenarnya mah mungkin salah satu bagian dari proses ya SMP. Walaupun sebenarnya saya juga sekarang belum istilahnya belum apa-apa lah, jauh banget lah. Cuman kan ini sharing doang. Sharing waktu SMP itu bener-bener dulu itu ya namanya orang susah kan, beli motor itu kan emang bener-bener untuk orang kalangan menengah ke atas lah. Kita kan orang-orang bawah kan rata-rata pakai sepeda, berangkatnya paling pagi, kadang jam berapa, jam 6 udah Jam 6 udah start berangkat. Tetapi itu pelajaran buat anak-anak sekarang yang instan ya. Iya benar. SD juga udah pakai motor gitu. Itu kan termasuk proses supaya gambaran kalian bahwa hidup tanpa proses tidak akan menjadi apa-apa. Cuman ada satu hal yang nggak bisa dimiliki anak-anak zaman sekarang gitu. Apa tuh Ton? Momennya gitu. Momen waktu rasanya itu beda gitu antara berangkat sekolah bareng-bareng pakai sepeda sama pakai motor sendiri-sendiri tuh gimana gitu. Bener, ada rasa kawannya itu lebih enak pakai sepeda. Mungkin pas Dani SMP udah sepeda kayaknya pas awal-awal ya? Waktu Dani sih kelas 1 masih sepeda, kelas 1, nah kelas 2 baru diperbolehin buat bawa motor. Dulu mah benar-benar diatur lah oleh pemerintah karena kan kita belum punya SIM lah. Ya dulu mah ya ada edaran benar-benar dipantau terus oleh Polsek gitu. Dan dari proses itu kita berdua selalu bercanda ya ketika pulang ribut gitu ya kayak GTA-an bener, dan sampai nyuksruk gitu ke sawah ya Ton ya. Jalannya kan ada lewat sawah, ada lewat jalan biasa. Itu bener-bener cerita kalau misalnya pakai sepeda itu kayak setang suka bengkok sorangan gitu ya. Terus sadal suka nyedotan ke kanan. Iya, kadang-kadang pas pulang itu ada aja yang jahil lah. Wah, pokoknya mah ban kempes dan lain kan. Ada sistem palak memalak lah ya kakak kelas. Itu suatu proses lah kehidupan. Mungkin di proses Dani semasa SMP gimana Dan? Nah kan kita pakai sepeda bareng ya, bareng ntar. Pas zaman Dani gambaran prosesnya gimana sih? Ya kalau Dani pribadi sih sama aja gitu ya, nggak jauh beda. Tapi bedanya kalau misalkan Dani sih dari awal masuk SMP kelas 1 itu masih pakai sepeda kan ya, pakai sepeda. Dulu sama kayak Kak Baga sama Kak Anton yang lainnya. Kalau mau berangkat pagi ya jam 6 gitu udah berangkat ke SMP. Nah, pas semenjak kelas 2 itu ada apa ya? Ada peraturan dari sekolah diperbolehin bawa motor kan. Nah, saya kan pribadi juga bukan dari keluarga yang ada ya. Sama saya juga dari keluarga nggak ada gitu. Nah, saya juga belum punya motor. Nah, waktu itu pas kelas 2 itu awalnya nebeng ke saudara dulu, ke si Dede Ayuni, tahu gak? Nah, waktu itu Dede Ayuni udah punya motor dari kakaknya tuh, Kak Dulo. Nah, dulu juga saya belum bisa bawa motor. Kelas 2 SMP itu belum bisa bawa motor. Saya bisa bawa motor itu SMP mau ke kelas 3-an. Nah, saya dari kelas 2 itu sering ngebonceng sama Dede, kadang suka sama Iqbal gitu. Ya sama aja sih gitu prosesnya lah. Berarti sama ya, benar. Ketika latihan pramuka juga kan kita benar-benar setelah pulang sekolah itu kan langsung latihan ya. Nah, kan pulang dulu biasanya kalau eskul. Nah, saya juga suka nebeng ya. Antonnya suka nebeng ke cewek-cewek. Sama kayak Dani gitu. Kan Dani mah saudara, tapi kita mah kayak Teknia, Teh Windy, senior dari kita, lebih senior dari kita. Ketika kita nggak ada kendaraan, mereka selalu menyodorkan lah mau bareng nggak gitu. Kayak Teh Sinta Santi kalau di Kalerwa kan, ketika mau latihan itu kita selalu bareng-bareng berkonvoy gitu dari pramukanya gitu. Nah di situ kan mungkin ada cerita mengesankan itu di kancah SMP. Mungkin di SD mah kita mengingatnya senang-senang ya. Belum berpikir hidupnya ternyata kejam gitu. Kan masa-masa SMP baru tuh ada bullying, bener-bener ada cacian dan lain-lain. Nah mungkin dari Anton atau Dani ada cerita gak dari SMP gitu? Misalkan ribut sama teman gitu.
Masih ingat gak? SMP sih banyak banget asli. Gak apa-apa ceritain buat proses kehidupan. Iya sih, dulu sih pernah ada saya ikut organisasi gitu ya, maksudnya selain pramuka lah, OSIS lah. Iya. Itu gue gak tahu ya. Asli itu awal mulanya gimana bisa apa ya dicalonin gitu. Gue juga lupa itu. Mana bisa dicalonin gitu. Terus yang saya salut sih ya, asli waktu itu tuh posisinya emang bener-bener gak nyangka lah. Ternyata setelah ini ya ada yang ngasih dukungan lebih moral ya, itu siapa? Baga. Baga asli, aktor di belakang itu Baga. Udah inget bener deh. Ketika Anton dicalonkan sama Pak Adang ya, Pak Adang sama Bang ya. Terus sama siapa lagi sih Ton? Tiga calon sama Putri, yang Putri orang suka genah deh gini. Lupa itu lah. Lupa. Nah di situ Anton bingung mau gimana dulu nih ceritanya. Langsung main ke rumah, bikin visi misi, bikin jargon, bikin tim sukses. Itu benar-benar prosesnya sih. Masa-masa. Terus gimana tuh proses menuju itu? Ya, itu juga kan di luar ekspektasi gitu. Soalnya kan ya mikirnya orang itu kan, wah ini siapa sih anak kelas 2 ya? Anak kelas 2 baru ya maksudnya bukan orang yang terkenal, bukan orang yang pokoknya sederhana lah, jadi nggak terlalu orang tuh mandangnya orang kaya atau orang yang tenar itu, bukan sih. Cuman karena emang ya dulu itu kan semasa calonan OSIS gitu, Baga kan tim sukses lah ya, itu bener-bener perannya itu besar banget sih asli. Itu tenarnya itu melebihi orang yang dicalonin gitu. Dia lebih tenar gitu. Cuman ya saya juga dulu nggak ngerti ya, waktu Baga sebelumnya kan sempat ini juga kan ya, maksudnya enggak OSIS, enggak terlalu fokus ke OSIS. Ngikut-ngikut cuman dia lebih menurut saya dia lebih apa ya, lebih tenar daripada saya ataupun OSIS yang lain gitu. Cuman orangnya emang aktif gitu di organisasi, terus ya jago nyanyi, gitar jago, karena zaman itu orang yang gitar sama itu bisa gitar sama nyanyi itu jarang. Fans lah, banyak fans. Fansnya banyak, asli dari kelas 1, kelas 2, nggak kehitung walaupun hidung gitu ya. Iya. Ya udah, jadi pas setelah pencalonan itu alhamdulillah bisa lah ya gitu. Cuman ya gitu kan, namanya organisasi kan nggak bisa harus nggak bisa kita terus yang ini gitu, jadi harus semua orang butuh, maksudnya bisa inilah mengelolanya gitu. Jadi kan saya merasa benar-benar kerja sendiri asli. Itu ya namanya orang inilah baru pertama organisasi, karena sebelumnya di SD itu kan nggak ada namanya organisasi, apalagi dicalon-calonin buat jadi ini jadi itu benar-benar nggak ada gitu. Itu setup orang-orangnya itu kan istilahnya kan udah ada job desk masing-masing tuh. Itu kadang-kadang nggak jalan sama sekali, jadi yang kerjain tuh ya ini lagi saya lagi gitu. Karena persaingan sih. Nah, mungkin ya. Ketika udah ada pemilihan, yang pronya ke Antonnya kurang, jadi ya mungkin Anton gitu. Tapi harusnya sih ya, kalau misalkan namanya SMP sih harusnya menerima bareng-bareng lah bekerja sama. Mungkin pengalaman Dani di SMP gimana nih? Kan tadi Anton tentang OSISnya, kalau Dani gimana nih awal di SMP itu? Ya kalau Dani sih ya jujur aja dari kelas 1 SMP sih bukan tipe-tipe orang-orang baik sih, malah Dani mah dari SMP itu ya tipikalnya ya emang udah nakal gitu kan. Nah dari SMP kelas 1 tuh ya Dani mah udah merokok gitu. Udah merokok dari kelas 1. Kacau. Cuman masih sembunyi-sembunyi gitu. Tapi ya tanpa pengetahuan orang tua, masih sembunyi-sembunyi. Tapi ya senakal-nakalnya saya gitu ya waktu SMP gitu kan. Tapi tetap pendidikan bagi saya yang nomor 1. Saya juga dari SMP prestasi banget. Aktif juga organisasi gitu, dan juga saya prestasi lah dijunjung tinggi gitu walaupun saya nakal juga. Nah dari SMP sih emang saya ikut organisasi ya, awalnya saya emang dari SD suka pramuka kan. Nah saya ikut pramuka, tapi ke OSIS saya kurang senang gitu kan. Tapi zamannya SMP kan tahu sendirilah ya, kalau misalkan SMP itu eskul itu kalau misalkan aktif di eskul
hampir semua eskul itu kita aktif waktu SMP mah kan gitu kan. Yang hidupnya itu doang. Nah, orang-orang itu doang gitu yang berkontribusinya gitu. Orang-orang organisasi di SMP itu orang-orang itu doang gitu kan. Nah, saya juga dari SMP ya aktif pramuka, aktif eskul, aktif OSIS juga gitu kan. Tapi saya ke OSIS ya kurang suka gitu. Cuman hanya sebatas sebagai staf. Dulu tuh staf kewarganegaraan yang ngatur upacara. Kalau dulu mah SMP mah kan. Nah, alhamdulillah ya di nakalnya saya itu ya mungkin bagi saya pribadi waktu nakalnya saya di SMP itu mungkin kalau untuk sekarang itu ada kontribusinya buat relasi sih. Orang nakal itu ya jangan dipandang nakalnya aja tapi tujuannya gitu, tujuan buat kedepannya. Apakah ada manfaatnya juga buat kedepannya gitu. Kalau nakal buang-buang waktu itu bodoh ya. Itu bodoh. Itu bodoh. Nah dari SMP itu saya pembelajarannya ya mungkin kalau di organisasi saya aktif di pramuka dan alhamdulillah juga sama kawan-kawan seperjuangan dulu dipercaya sebagai ketua pramuka. Itu solid, solid. Tim solid angkatan dan ini. Nah, dulu tuh waktu angkatan saya itu di organisasi pramuka yang mungkin bareng-bareng terus ya, mungkin ada Kak Agung, terus Kak Iqbal, Kak Kosim, Kak Desi. Ya mungkin ya teman-teman dari SD dulu gitu yang solidnya gitu. Nah, sampai ke kelas 3 ya mungkin aktif di organisasi, tapi kalau nakal saya nakal gitu. Kalau misalkan tapi main perempuan dulu enggak ya? Zaman SMP enggak. Bukan playboy. Bukan tipe-tipe playboy gitu kan. Kalau main perempuan itu ya enggak lah gitu kan, bukan tipenya. Tapi kalau misalkan rokok, mabuk dulu pernah dari SMP saya pernah mabuk dulu. Karena emang circle apa ya? Ya saya jujur aja circle pergaulan lingkungan dulu kan. Emang lingkungan berarti ya. Walaupun saya aktif di organisasi, lingkungan saya kan kebanyakan orang-orang yang nakal gitu kan. Ya saya hampir ke bawah hal-hal yang gak baik gitu kan. Tapi setidaknya pas saya mau ke SMA itu saya sempat berpikir gitu. Berpikirnya seperti ini. Ya saya dari keluarga orang gak punya gitu kan. Kalau misalkan saya nakal seperti ini gitu, buang-buang duit, buang-buang waktu, kedepannya saya mau apa gitu kan. Makanya kenapa saya bisa ngebelanin buat aktif di organisasi juga, pendidikan juga dijunjung tinggi ya. Karena saya waktu itu berpikir seperti itu. Saya lahir dari keluarga yang nggak ada gitu. Mungkin pengalaman saya dari SMP sih. Perbedaannya kalau misalnya Dani itu mengikuti lingkungan pas SMP. Proses. Jadi aman lah di kancah perjalanan di SMP-nya gitu. Karena masuk ke sini, masuk ke sana, masuk. Gitu. Kalau misalnya Anton kan ya enggak ya, cover lah. Pulang sekolah ya pulang. Sama gitu. Beda. Jadi kalau misalnya dulu benar-benar kalau misalkan zaman dulu itu kalau misalkan kurang pergaulan itu bukan kurang pergaulan sih, kurang ngikutin yang lingkungan A, B, C, D. Dijauhin benar. Itu selalu dijauhi. Pasti. Anton kan selalu jauhi lah ya. Dulu kita gitu yang pakai sepeda, yang lain pakai motor. Oh itu. Itu kan selalu dijauhi. Ketika orang lain telat kita aman gitu. Ketika orang lain tawuran kita juga kena gitu. Karena kita sekampung. Asli itu Pak. Ya, benar gak? Ketika kita pakai sepeda yang orang lain tawuran kita kena, dihukum sama telanjangannya, baju dibuka, Pak Kardi itu. Wakasek yang benar-benar mendidik benar ya. Walaupun keras itu benar-benar suatu pendidikan yang menurut saya merubah mindset anak-anak yang nakal jadi bertanggung jawab. Nah, yang penting itu ketika nakal tanggung jawab gitu. Jadi benar-benar ya ketika masa SMP kita mah banyak dibulinya dan sampai digosipin ketika orang lain tawuran kita yang kena katanya. Sampai sekampung kan rame. Iya. Jadi benar-benar pembelajaran sih dalam di jenjang SMP. Kebenaran SD-nya sama, SD Karokrok, SMP-nya sama, SMP 2 Patok Besi, dan benar-benar punya sejarah yang berbeda ya. Dani di pramukanya jadi Pratama ya. Iya, Pratama dulu. Terus Anton jadi ketua OSIS, saya jadi rakyat jelata pas SMP ya. Cuma support system lah. Adik kelas saya ini gitu. Anton jadi ketua OSIS, saya mah dulu jadi sekretaris. Terus di pramuka juga cuma jadi pinru gitu setiap kegiatan. Nah, jadi itu kisah di balik SMP Anton dan Dani. Nah, mungkin
di proses SMA nih pasti berbeda kan? Beda. SD suka bermain, SMP Dani merasakan lingkungan hitam, terus Anton ya masih lah gitu proses-proses dibully terus ya, terus ditolak cewek mentah-mentah ya. Ingat saya gitu kan. Anjir. Masih tahu saya namanya. Disebut jangan. Oh, jangan. Dani juga tahu soalnya. Itu kakak kelas kan. Jadi benar-benar lah proses-prosesnya terasa. Karena kita masing-masing pegang teguh mengikuti organisasi ya untuk perbaiki diri, bukan kita mencari jabatan atau kita mencari wah kita teh harus kelihatan jago. Tidak sih itu. Nah, yang di SMP nih, tadi kan Anton heula ya nyerita SMP. Nah, ayeuna Daniela. Di SMA gimana SMA. perjalanannya? Kan mau dilihat SMA itu lebih condong ke hobi, futsal ya. Tahu ceritain dulu. Kalau Dani sih ya, kalau dari SMA sih mungkin menurut Dani nih pengalaman sekolah yang paling berkesan gitu ya, yang paling berkesan itu ya masa-masa SMA gitu, karena di SMA itu benar-benar apa ya, kita harus memikirkan pendidikan, karir juga, sama waktu bermain gitu. Mungkin yang paling berkesan di sini. Nah, dari saya SMP itu kan awalnya kan cuman mengalir saja lah gitu, ya. Nakal itu nakal, tapi sambil fokus ke pendidikan gitu. Tapi ketika saya sudah naik ke SMA, saya sudah mulai berpikir gitu, gimana caranya udah mulai mengurangi apa ya, waktu-waktu nakal gitu. Tapi udah mulai ke fokus ke buat pendidikan dan karir gitu. Nah, waktu SMA saya jujur, saya nakal udah dikurangin, tapi malah saya ke main cewek dulu. Jadi playboy kan? Benar. Saya jujur aja, Benar. Jujur karena apa? Karena waktu SMA saya aktif di organisasi, saya aktif di pramuka, saya aktif juga di MPK dulu kan, ketuanya Bang Anton dulu. Waktu Bang Anton kelas 3, saya kelas 1. Saya aktif di MPK, saya aktif di pramuka. Otomatis waktu di SMA itu orang-orang yang berorganisasi itu orang-orang terpandang, bener gak? Orang-orang berkualitas kelihatan. Nah, dari situ saya mulai awal-awal kelas 1 tuh belum berpikir ke benar-benar apa ya, berorganisasi yang benar dan baik itu, tapi cuman apa ya, mencari popularitas lah intinya waktu kelas 1 itu aktif di organisasi itu. Nah, pas saya aktif di organisasi kelas 1 ya banyak yang deket lah ya sama cewek-cewek. Nah, saya sering apa, PHP-in kayak gitu kan. Curhat kayak gitu. Curhatnya jadian. Tapi tetap gitu, saya masih nakal, tapi setidaknya saya berkurang. Nah, saya gitu berasa apa ya, berkesannya di masa-masa SMA itu waktu saya kelas 2. Waktu itu saya sudah benar-benar fokus ke organisasi, saya benar-benar fokus ke pendidikan. Nah, waktu-waktu nakal itu udah nggak ada karena fokus di organisasi. Nah, kebetulan saya kelas 2 itu udah dipercaya jadi ketua pramuka dulu, Pradana. Dikarenakan karena waktu itu yang kelas 3 angkatan Amar itu nggak ada cowoknya kan. Jadi udah di termuda berarti. Ya waktu kelas 2 itu baru naik itu udah jadi Pradana. Nah, waktu jadi Pradana itu kan bingung. Saya belum punya pengalaman tentang pramuka masa-masa penegak kan, masa-masa di SMA itu. Nah, saya kacau dulu. Nah, maka dari itu untungnya gitu saya sangat berterima kasih mungkin adanya Kabaga dulu pas saya kelas 2 jadi ketua. Ada Kabaga yang mau membimbing lah. Ya, pahit manisnya di organisasi itu ya pas saya kelas 2 gitu kan. Ya sering sering dimarahin lah, sering dibikin nangis lah sama rekan-rekan gitu kan, sama yang lainnya gitu. Kayak apa jadi galak? Ya karena emang saya dulu di pramuka jujur waktu SMA itu bandel gitu. Ya dulu mah saya orang-orang yang waktu SMA itu di organisasi itu orang-orang yang menyepelekan waktu lah. Karena apa ya, karena dulu kan waktu sekolah kan SMP lah, jadi kerasa SMP-nya dulu. Ya masih terasa masa-masa SMP lah gitu kan. Pas saya latihan pramuka itu dulu kelas 1 tuh kan kalau pulang sekolah kan jam 12-an, jam 1 lah ya. Sedangkan latihan jam 3. Saya sama kawan-kawan dulu sama si Osim sama si Pajar datang itu kan jam 4 asar kan ya, karena saking menyepelekan waktu ya, sampai senior itu sering negor, sering marahin, tapi jujur saya nggak dengerin gitu. Nggak dengerin karena apa sih gitu, bodo amat gitu kan.
Nah, saya mulai berpikir untuk berorganisasi yang baik itu pas saya dipercaya jadi ketua. Prosesnya itu kelas 2. Dulu saya karena pengen belajar organisasi yang baik yang benar itu karena saya ada tuntutan saya sebagai ketua, ditambah saya belum punya pengalaman nih, gitu. Nah, alhamdulillah dulu ada bimbingan dari Kabaga kan, gimana caranya biar berorganisasi yang baik yang benar itu harus seperti ini. Nah, dari situ saya sudah mulai bijak gitu kan, sudah mulai berani belajar. Sampai dulu saking saya pengen tahunya nih di Pramuka gitu, waktu itu Kabaga kuliah di Bandung, saya ke sana nginep kan ke Bandung, belajar organisasi gimana, belajar mengelola Pramuka itu yang baik yang benar itu gimana, diperlihatkan Sanggar Pramuka. Nah, sampai main ke kampusnya Kabaga dulu di Unpas ya gitu. Nah, dulu ya kendalanya di organisasi masa-masa SMA sih nggak mungkin sama guru-gurunya sih, sama bagian kesiswaan sih. Pak Teddy Jangan disebutin. Itu masa-masa susah itu kalau mau berdebat organisasi itu. Benar banget kan? Ya mungkin dari kakak-kakak senior juga lah, mungkin merasakan lah ketika kita pengen ada agenda-agenda organisasi ya mungkin untuk apa ya, untuk belajar gitu kan, supaya gimana caranya kita untuk belajar berorganisasi untuk apa ya yang baik yang benar itu, tapi kan selalu dipatahkan lah dengan kata-kata orang-orang itu gitu kan. Nah, dari itu tuh dari masa-masa SMA itu alhamdulillah sih saya dari organisasi berjalan baik gitu kan, terus dari pergaulan sudah mulai tidak ke hal-hal yang negatif, mulai ke positif. Nah, malah saya lebih ke dulu tuh SMA lebih ke hobi saya sih, dulu hobi saya aktif di futsal sama di poli. Jadi waktu-waktu buat main dengan orang-orang circle yang jelek tuh negatif itu ya udah terbatas gitu. Tapi tanpa melupakan teman-teman yang seperti itu, tapi tetap gitu bersilaturahmi dengan orang-orang yang itu gitu. Ya mungkin masa-masa SMA saya sih seperti itu gitu kan. Mungkin dulu juga Dani berproses ya selama bertanya-tanya tentang Pramuka itu. Dani sempat sakit tipes tau. Saking ininya, saking kerja fokus ke organisasi gitu. Ketika pengen membentuk organisasi Pramuka menjadi lebih baik, karena kan Dani kelas 1 kan datang lagi jam 4 gitu ya. Jadi benar-benar nggak tahu ilmu penenggak. Jadi dia selalu nginep sama rekan-rekannya itu kayak Muldan ya. Muldan, Pajar itu. Sampai ada suatu ketika dia pingsan. Langsung dirawat ya. Pingsan dulu pas. Nah, di situ bentrok sama Gema itu teh. Pas itu mau 3 hari ke Gema. 3 hari ke Gema. Dani pingsan, tipes. Langsung berorasi lah Dani lah. Saya berkorban untuk kalian sambil nangis gitu. Benar-benar itu momen tidak akan terlupakan. Asli. Memang saya dulu keras ke Dani karena saya juga dulu sifat alumninya gitu, bukan sifat kepramukaannya. Jadi kalau misalkan sekarang itu kan saya udah belajar KMD, KML, jadi bisa mengarahkannya dengan baik gitu, enggak kasar. Dulu memang kasar ke angkatan Dani itu bener-bener wah lah. Jadi momen saya lihat proses Dani itu sangat keren lah. Ketika SMA dia aktif futsal, ikutan turnamen, temennya relasinya nambah banyak gitu. Tapi positif gitu kan. Terus di MPK-nya juga aktif gitu, benar-benar lah. Cintanya juga kan, buset 1, 2, 3. Wah, gak kehitung pas SMA. Sakit banyak gitu. Kalau SMP emang bener nggak kelihatan. Enggak. Soalnya sama cewek-ceweknya sahabat dulu mah. Bener. Ya. Kalau SMP mah. Nah, kalau SMA sahabat jadi cinta. Nah, untuk pengalaman Dani itu tuh pas SMA berarti ya. Bener. Pramuka, terus MPK sama futsal dan lingkungan. Dan dilihat Dani juga kan SD, SMP, SMA itu prestasinya benar-benar juara wae lah. Kami oke lah gitu. Juara 2, juara 3. Salah satu orang yang cerdas lah. Ya tadi diambil dari kata nakal, tetapi kita harus prestasi. Itu yang harus dicontoh oleh anak-anak zaman sekarang. Yang kebanyakan sekarang itu nakal karena gaya. Benar. Karena gaya. Itu hal konyol gitu. Ya, bener gak Anton? Bener. Pasti berpikirnya itu kosong gitu. Nah, sekarang pengalaman Anton nih di SMA itu gimana nih? Pengalaman saya sih di SMA ya sebenarnya mah normal-normal aja sih. Cuman kan ada sedikit perbedaan lah.
Ya, saya waktu SMA itu ikut pramuka pasti. Pramuka lagi. Karena mentornya Bagai lagi. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah ikut pramuka, terus ikut organisasi juga. Waktu itu belum ada. Waktu itu masih OSIS kalau saya masih belum ikut MPK, masih OSIS lah. Masih anggota OSIS gitu. Cuman pas kelas 2 alhamdulillah ada arahan gitu. Ada ajakan dari senior buat ikut ke MPK, akhirnya ikut ke MPK. Dan emang aktivitasnya ya itu, saya pulang sekolah, berangkat sekolah, pulang sekolah ya gitu. Cuman kan kalau eskul pramuka itu waktu itu ada harinya ya, hari Ada. Selasa sama Sabtu. Ya itu, Iya, pokoknya aktivitasnya cuma itu doang. Cuman kadang-kadang sih sering ada juga poli di kampung Iya. gitu. Kadang-kadang. Cuman ya jujur sih pramuka di SMA itu benar-benar beda banget sama di SMP. Asli beda banget. Kalau di SMP mungkin kalau di SMP lain itu ada bimbingan dari gurunya, tapi kalau di SMP 2 beda lagi. Itu kayak udah kayak penegak. Kayak penegak SMP 2. Benar SMP 2 sih. Kalau SMA itu lebih kompleks lagi. Dia itu ditambah kita harus bisa mengatur anggota kita, kalau misalkan ketua gitu ya mungkin. Terus kayak kita itu harus bisa cari bahan sendiri, kita harus bisa diskusi mandiri. Itu benar-benar pelajaran yang saya dapat banyak pelajaran lah di situ. Di sana kan jadi kita skillnya itu bertambah. Gitu. Public speaking, cara kita memanage, manage waktunya, manage ininya. Itu benar-benar yang salah satu positifnya lah itu ikut pramuka di SMA itu. Dan saya juga cukup ini sih, maksudnya cukup bangga lah gitu. Alhamdulillah ya selama di pramuka itu kayak lebih kebersamaan itu lebih kuat gitu. Pas SMA benar kerasa. Apalagi pas ada kegiatan Gema itu benar-benar beda banget asli. Kayak ada masa sedihnya, ada masa senengnya, tapi alhamdulillah sih kalau saya juara terus jadi seneng terus. Sombong. Senggol. Iya itu salah satunya. Masa-masa cinta di pramuka. Cintanya sih. Waduh, ya itu bahaya. Itu masih salah satu sisi yang sensitif mungkin ya. Mungkin bukan sensitif buat saya, buat yang orangnya gitu. Ya takutnya orang yang mungkin gitu. Tapi intinya mah ya itulah namanya. Ini kan ada yang manisnya, ada yang pahitnya. Itu. Ya terus organisasi yang lainnya MPK. Kalau MPK itu saya tuh mikirnya gini, dulu kan waktu SMP kan udah pernah ikut OSIS. Nah, jadi kayak kira-kira MPK ini gimana ya? Maksudnya penasaran juga gitu. Soalnya kan kayak asing gitu. MPK di SMP gak ada. Tapi di SMA kok ada, kayak gimana sistemnya? Setelah saya pelajari, oh ternyata kayak gini, oh ininya gini. Ya saya cobalah. Ya alhamdulillah sih setelah coba-coba. Ya lumayan lah. Dapat banyak pelajaran juga gitu. Ya ternyata emang kalau di bedanya organisasi di SMA sama di SMP itu cukup jauh ya. Tapi kalau di sini tuh lebih dewasa orang-orangnya itu, jadi enak kalau misalnya diajak diskusi atau ini tuh bener-bener kita tuh ada jalannya lah, nggak stuck kayak di SMP. Kalau udah stuck ya udah kayak bingung harus kemana lagi. Tapi kalau di SMA bener-bener sharingnya itu diskusinya berbobot semua. Jadi kalau kita nyari jalan keluar tuh insya Allah sih ketemu jalannya gitu. Kayak misalnya mau ada acara atau apa gitu. Itu sih salah satu hal positifnya. Bahkan bikin proposal pun itu luar biasa. Tiap kegiatan harus bikin proposal. Itu tantangan kita. SMP mah nggak ada kan? Nggak ada kan? Itu sampai berapa kali tolak proposal, buset ini. Di rumah kepala sekolahnya Pak Iin. Ya. Masih kelas 1 Pak Iin. Kalau misalnya Pak Iin itu benar-benar mengajarkan kita tanggung jawab atas proposal kan ya. Ngajuinnya juga bukan ke Wakasek kesiswaan, tetapi langsung ke Pak Iin dulu, ke Capsek dulu. Langsung coret-coret, melangkeun. udah kayak apa, tapi bener-bener tuh tantangan banget gitu asli. Makin kita ini tuh kayak wah ini teruji. Tolak lagi nih, gimana nih, akhirnya ini lagi dikaji lagi, direvisi. Itu jadi kita itu bukan hanya buat senang-senang atau cari pengalaman, tapi ilmunya juga dapat gitu. Ya. Salah satunya itu ya. Terus gimana ya, abis organisasi ya mungkin lebih pas kelas 2 kelas 3 itu lebih fokus belajar gitu ya. Maksudnya itu kita kan pasti namanya orang kan
mikir lah itu kedepannya bakal gimana gitu ya. Saya kan alhamdulillah ikutan Olimpiade biologi dulu kan ya sama Parodin. iya Terus Dani dulu. juga. Sama Dani juga ikutan gitu. Ya, pokoknya orang-orang di organisasi itu rata-rata ikut semua ya, rata-rata. Benar-benar orangnya tuh cerdas-cerdas lah. Nah ini harus dibentuk Nah, nih itu. untuk organisasi-organisasi yang sekarang. Itu benar-benar kayak kita tuh kayak dapat mental booster itu. Maksudnya mental booster itu kayak sedikit punya semangat lebih dari yang lain lah. Nah itu salah satunya gitu. Soalnya ya semenjak itu lebih mikir ke depannya, lulus sekolah, kalau nggak kuliah kerja. Jujur sih saya sebenarnya ya pas dulu itu pengennya kuliah dulu tuh. Benar, pernah. Cuman kan ya namanya hidup kan nggak bisa kita paksain lah. Benar. Maksudnya ada jalannya mungkin ya sekarang belum ya mungkin siapa tahu suatu saat bisa gitu. Ya bertahap lah. Tapi jujur dulu itu pengen kuliah gitu, sempat ikut SNMPTN, SBMPTN, ya alhamdulillah belum ada rezeki. Tolak semuanya. Santai. Iya, santai. Ya, cuman itu salah satu momen yang gimana ya? Ya mungkin harus kita syukuri. Ya mungkin bukan jalannya di sana gitu. Ya, pas ya udah itu doang sih salah satunya itu. Jadi alhamdulillah sih di sana tuh di SMA benar-benar pengalaman banget lah. Benar-benar waktu-waktu yang best moment lah. Salah satu yang terbaik itu waktunya. Oh berarti tahapan-tahapan di organisasi SMP, SMA itu berbeda ya? Berarti benar-benar berbeda. Kalau misalkan SMP kan kita cuma mengenal, mengikuti arahan guru-guru pembina ya. Benar-benar kita mengikuti lah SMP mah. Yang penting kita ada pengalaman dan mengikuti suatu kegiatan. Kalau misalnya di SMP. Nah pas di SMA tadi kan Anton nyeritain tentang proposal. Tapi saya lihat dulu itu kan Dani pendiam. Ya, Iya. terus Anton pendiam. Nah, ketika di organisasi pramuka, di situ kan kita pertama itu kan belajarnya debating, diadu-adukan aja matanya. Baru kelas 1 udah belajar debating. Ya, debating ya, diadu-adukan. Ya, gimana caranya kita bisa berbicara? Iya. Itu yang paling penting di organisasi di SMA ya. Kita berbicara di depan umum itu suatu nilai plus. Benar-benar ketika kita bisa berbicara, kita bisa menyusun proposal, mengetahui bagaimana schedule atau program kerja ya. Program kerja itu dijalankan, kan itu harus dengan ucapan. Kalau kita tidak ada action dan tindak lanjut ke Wakasek atau ke kepala sekolah, itu tidak akan terrealisasi. Jadi benar-benar pas di SMA itu benar-benar kita belajar hirup sih, latihan hirup. Bagaimana kita menghadapi orang dewasa, gimana kita menghadapi adik kelas yang so tahu kan, suka ada kan adik kelas yang so tahu. Saya dulu OSIS, saya dulu di SMP ini. Tapi ketika diberi tanggung jawab, cable gitu. Ya. Kalau kata ini mah ibaratnya kayak modal nama doang gitu. Nah, rata-rata kan kalau misalkan masing-masing pas masuk kan kita berbeda SMP, ada SMP 1, 2, 3, 4, terus MTS kan ya. Nah di situ dengan ambisi masing-masing, saya nih OSIS, saya nih ini pramuka, sampai pasti ada perdebatan pertama masuk organisasi. Dan ini juga dulu pas enggak rajin itu karena yang mendominasi itu SMP 1 ya. SMP 1 dulu. Dulu SMP 1. Kalau Anton itu ya saya pradananya. Kalau Anton itu benar-benar masih bisa dikontrol gitu. Jadi benar-benar banyak pengalaman dulu. Walaupun dulu juga sama seperti SMP, organisasi misalnya pramuka, kalau misalkan dari yang lain butuh pramuka bisa dibantu gitu. Nah, kekurangan di organisasi sekarang itu masing-masing. Kalau bisa ya contohlah kakak-kakak kalian berorganisasi dengan sehat gitu. Saling-saling support lah. 2 MPK ini saya juga kalah sih di pramuka terus saya mah. Kalian mah ketua MPK, pengurus MPK itu keren sih. Dan di situ benar-benar banyak pengalaman, kalian relasi nambah kan ya. Benar-benar cerita di SMA itu tidak jauh dengan guru ya. Benar. Nah, guru-guru yang berjasa menurut kalian di SD, SMP, SMA itu siapa aja itu? Sebelum kita menginjak tentang hirup anu sebenarnya. Anjir. Setelah pendidikan SD SMP kan eta hirup teh wow. Black alright. Nah, guru-guru yang berjasa di SD, SMP, SMA menurut Dani siapa? Menurut Anton siapa? Ya. Dani dari SD lah, dari SD. Kalau menurut Dani sih pribadi ya, yang paling berjasa ya kalau dari SD itu mungkin
ya Pandon gitu. Pandon. Soalnya mungkin dari kelas 3 saya dulu sama Pandon itu udah diarahin untuk aktif di olahraga dulu. Dulu sama Pandon itu sering ajakin buat latihan poli kayak gitu. Terus Pandon itu orangnya yang kalau menurut saya itu sabar gitu ngadepin anak-anak kecil, sabar ngadepin apa ya namanya anak-anak kecil yang nakal yang sering main itu, tapi dengan ngadepinnya itu dengan mengarahkan ke dunia pendidikan gitu. Nah, saya dari kelas 3 itu emang udah diarahin sama Pandon itu dulu untuk aktif di olahraga bola voli. Terus nah, berhubungan saya dari di SD kan saya sering berprestasi tuh ya. Dari tiap tahunnya itu saya paling suka ranking 1 2. Nah, sama Pandon itu sering diarahin untuk fokus juga di pendidikan. Alhamdulillah waktu itu juga saya diikutin buat OSN, Olimpiade bukan OSN dulu tuh. Oh ya OSN, Olimpiade Sains Nasional, tapi dulu itu ikutan bagiannya matematika dulu. Nah, saya dari SD itu emang benar-benar diarahin oleh Pandon dari olahraganya, dari pendidikannya, dan gak lupa juga sama Pandon mah sama seninya. Nah, dulu seni saya sering diajarin buat apa namanya galura kayak gitu, terus seni sisingaan ya, terus silat yang dulu itu ngelatihnya Anur dulu. Nah, terus sambil itu Pandon itu pas saya sudah udah keluar SD juga SMP, tapi sering dipantau sama Pandon, sering juga diarahin. Nah dari SD juga walaupun saya udah SMP, tapi Pandon masih berkontribusi gitu di kehidupan saya gitu. Sampai sekarang juga dia suka lihat perkembangan. Kan berhubungan Pandon kan sebagai di DKR tuh di Pramuka tuh andalan. Nah sekarang juga saya kan aktif di Pramuka Kuartiran Patok Besi kemarin kan, sekarang udah di reshuffle, udah PAW. Dia sering lihat perkembangan saya di Pramuka juga. Bagi saya sih guru yang paling berkesan di SD ya Pandon gitu. Nah terus pas saya SMP mungkin ada guru baru lah yang setidaknya dia bisa membimbing saya lebih baik buat kedepannya, yaitu ya Pak Adang gitu. Nah saya deket banget sama Pak Adang karena saya aktif di organisasi. Ya Pak Adang yang ngajarin tentang bagaimana caranya Dani itu bisa memanage organisasi dulu, memanage keuangan dulu diajarin sama Pak Adang. Dan Pak Adang itu orangnya welcome, mau kita bercanda sama dia juga, dia orangnya nggak baperan kayak gitu Padang itu ya kayak sahabat lah gitu, kayak teman kalau Padang gitu. Nah waktu SMP itu ya Padang lah bagi saya gitu kan. Terus kalau masa SMA masalah SMA sih saya kalau di karir kehidupan saya untuk sekarang ya yang paling berkesan gitu, yang paling benar-benar banyak pelajaran yang bisa diambil itu ya almarhum Pak Didin Tajudin. Nah, dia selaku pembina saya di Pramuka dan juga dulu selaku bukan wali kelas ya. Karena dulu wali kelasnya Pak Didin itu IPS 1, saya sedangkan dari IPA 2 gitu kan. Dia sering mengajarkan tentang kehidupan, dia sering mengajarkan tentang berorganisasi, terus dia mengajarkan ketika kamu udah lulus sekolah, gimana caranya kamu bisa mengatur waktu untuk mempersiapkan ke masa depan gitu. Ya bagi saya masa-masa sama Pak Didin itu masa-masa yang benar-benar banyak pelajaran yang bisa diambil sama saya gitu. Yang paling berkesan itu ya mungkin di kehidupan itu ya Pak Didin sama Pandon gitu. Nah mungkin Anton guru-guru yang menurut Anton berjasa banget gitu di proses Anton SD, SMP, SMA. Di SD ya, di SD sih kalau menurut saya berjasa semua, cuman ya ada satu orang yang benar-benar jasanya banyak gitu. Ya itu sama Pandon gitu. Sebenarnya saya tuh sama Pandon nggak terlalu akrab gitu, cuman ya karena kenapa saya orangnya pendiam gitu, istilahnya kurang gaul lah, ya, suka dimarahin lah. Cuman saya tahu beliau itu kan istilahnya orangnya itu suka bercanda lah, maksudnya emang humoris gitu. Tambah lagi kan kalau saya kan orangnya emang dulu SD itu benar-benar kayak kurang gaul, jarang ngobrol, jarang main keluar rumah atau gimana. Tapi dia welcome gitu orangnya, yang maksudnya terbuka gitu, kalau mau ikut ya silahkan ikut gitu. Tapi benar beliau itu jasanya banyak banget sih. SD ya banyak, dia yang suka koordinir pramuka lah, yang suka bukan bikin kegiatan, bahkan dia di luar pramuka pun masih aktif kayak gitu, luar biasa lah. Apalagi kan usianya udah mulai, maksudnya dulu juga kan udah lumayan lah daripada yang lain, itu paling senior tapi benar-benar pengalamannya banyak banget gitu. Itu Pandon yang benar-benar sih saya akui benar-benar dia punya jasa lah di
salah satu guru-guru SD yang lain mungkin lebih banyak biasanya. Terus SMP. Nah kalau SMP itu sebenarnya kalau ngomongin jasa itu kan lebih ke arah apa ya? Mungkin yang impactnya ke kita itu yang benar-benar kerasa lah. Siapa? Jujur sih kalau menurut saya itu bukan berarti nggak ada ya. Iya. Cuman kayak emang dulu itu kayak sama rata gitu. Maksudnya saya belum merasa kayak misalkan apa ya kayak dari tadi gitu yang sering ini. Cuman emang dulu tuh orangnya pendiam sih ya. Maksudnya jadi kayak kurang ngobrol, kurang gaul sama guru-guru gitu. Jadi kayak antar siswa murid doang. Ya udah, kamu datang belajar pulang udah. Maksudnya nggak ada waktu-waktu yang lain kayak ngobrol bareng kayak gimana kan. Kalau Dani kan lebih punya waktu lebih. Kalau saya tuh dulu emang kayak gitu orangnya terlalu formal gitu. Kalau sekolah ya udah sekolah pulang. Jadi menurut saya semuanya berjasa sih. Pak Adang juga waktu dulu SMP Kurang pembinanya aktif pas Kak Anton. Iya, bener. Ke Padang saya mungkin memang kurang aktif beliau jadi pembina. Karena dulu tuh Pak Kardi. pembina dulu Pak Haji. Pak Haji luar biasa juga Pak Haji itu. Walaupun dia itu sebenarnya pindahan, guru pindahan waktu saya kelas 2 itu dia benar-benar baru lulus kuliah terus ngelamar kerja maksudnya baru masuk SMP lah. Tapi dia tuh luar biasa gitu, mau jadi pembina OSIS juga, pramuka juga. Iya, saya masih ingat Pak Haji dulu. Iya, salah satunya ya mungkin Pak Haji, Pak Adang, pokoknya semuanya itu ya menurut saya bagus semua sih. Benar-benar guru-guru yang membimbing dan mendidik murid-muridnya lah. Jadi nggak ada istilah, maksudnya dari saya pribadi sih di SMP rata semua, bagus semua. Kalau SMA ini istimewa sih luar biasa. Tapi benar-benar SMA itu zaman yang mungkin istilahnya itu kasta orang yang bawah menengah ke atas itu benar-benar condong kelihatan gitu. Bener asli. Bener. Kalau orang ini tuh kalau orang mungkin orang nggak punya itu kelihatan dari sepatunya, bajunya, ininya, kendaraannya. Wah itu benar-benar condong kelihatan banget lah. Maksudnya kayak udah jelas ini masih ini kayak gini gitu. Tapi ada guru yang alhamdulillah benar-benar baik lah gitu. Salah satunya Pak Budi baik. Om Budi, Pak Rodin, terus Bu Ida, Bu Salimah, semuanya sih baik-baik semua asli. Ya terutama Om Budi. Saya jujur dulu beliau tuh sebelum jadi TU sebenarnya. Dulu tuh emang pengurus perpus. Jadi dulu kan emang lagi bener-bener hobi maca di perpus gitu. Jadi kadang beliau yang suka nawarin kayak makan belum, si makan gitu. Itu luar biasa sih. Tapi sayangnya saya itu sampai sekarang belum bisa balas jasa beliau sih. Itu yang saya agak rasa gimana gak enak lah gitu. Ya saya sih harapannya ya mungkin kalau bukan sekarang ya insya Allah nanti saya pertemukan lah. Tapi emang benar sih ya, ini benar-benar baik sih. Jadi terus tambah lagi Pak Didin, almarhum Pak Didin. Almarhum itu bener luar biasa. Ya jadi almarhum Pak Didin itu luar biasa dari pembina OSIS, pembina pramuka. Dia tuh benar-benar kayak ngasih sarannya itu mudah dipahami, pembawaannya tenang gitu. Itu kan merupakan hal-hal yang lebih positif gitu. Maksudnya jadi orang tuh gampang paham lah. Terus yang lainnya juga sama-sama bagus sih. Cuman kan yang saya sebutin tuh yang maksudnya yang ada inilah sedikit perhatian ke saya gitu. Jadi kayak ada lebih care ke sayanya gitu. Tapi yang lain juga bagus. Alhamdulillah jadi dia sama guru-gurunya baik-baik semua sih. Itu doang sih untuk SMA mah. Mungkin sama sih. Saya juga itu merasakan hampir pandangannya sama. Mungkin saya yang pertama kali merasakan SD, SMP, SMA ya. Di SD itu pasti dominan kita mengapresiasi banget namanya Pandon. Walaupun ya guru-guru yang lain juga berjasa banget. Mereka memberikan ilmu pengetahuan yang banyak lah. Tetapi yang lebih dominan itu ya pasti Pandon. Karena Pandon mengajarkan kita mencoba ya. Diajar mencoba tuh dari Pandon saya. Disuruh nyanyi, disuruh karawitan, terus
poli, Poli. terus pramuka itu. Coba semua. Itu dari Pandon itu harus mencoba karena kalau misalkan kita tidak mencoba ya kita tidak akan seperti sekarang gitu ya. Dari SD itu benar-benar sama beliau itu disodorkan dan mau gak mengajak dulu gitu. Tetapi kan kita pertama mah paksaan. Ya, paksaan. Ya, pasti berpikir gitu kan. Wah dipaksa ya ketika lihat teman ikut ya pasti kita juga ikut. Nah itu benar-benar ya tadi kata Dani juga humble, dekat sama anak-anak gitu. Tetapi kita juga harus benar-benar menghormati beliau karena beliau itu kan benar-benar guru yang humble yang bisa memberikan kesempatan kita dekat gitu. Itu Pandon sih ya pas SD itu. Walaupun ada Papian, Bu Nur, Pak Jajang almarhum, terus Bu Poni. Itu benar Papian udah ya tadi. Ya benar-benar itu memberikan pengalaman ilmu pengetahuan. Nah kalau di SMP itu Pak Adang pasti itu. Terus kalau zaman saya Pak Kardi itu berjasa menurut saya. Kalau misalkan pandangannya seperti sekarang ya udah dewasa itu pasti berpandang pendidikan beliau karakter kayak marah kayak itu disiplin itu benar-benar harus dipertahankan sampai sekarang gitu. Walaupun dulu mah anjir marah-marah wae gitu. Telat saeutik carekan. Tawuran carekan nu ngarokok wah eta beak Pak Kardi mah. Terus Pak Adang di sistem organisasi beliau memperlihatkan spirit, semangat berorganisasi ya, benar ya. Ketika kita diarahkan, beliau selalu mengarahkan gitu, selalu memberikan kesempatan ke kita untuk tanggung jawab. Benar. Nah, di SMP masih sih saya mah ada A Agung. A Agung juga itu berjasa itu menurut saya. Kalau Dani mah udah keluar ya? Udah keluar, udah nggak ada Agung. A Agung itu memberikan ilmu tentang kepramukaan itu benar-benar sakti itu beliau. Kayak Panggalang itu udah hatam lah tentang ilmu kepramukaan. Walaupun ya suka bercanda juga sama gitu kayak Pak Ndon. Nah, di kelas 3 itu Pak Ndon juga selalu membina pramuka sama juga. Benar-benar banyak sih pengalaman di SMP saya bolos itu diajak Pak Ndon. Setiap kegiatan pasti ayo gak tong sekolah orang-orang beli belanja alat-alat pramuka gitu kan, kayak bukan bolos sih, izin lah lebih itunya gitu. Tetapi orang lain menganggapnya wah bolos wae budak gitu. Tetapi sampai di halo-halo sama Teo, panggilan untuk Baga ini ada Pak Ndon berangkat ke Subang sama Pak Ndon. Dan jangan lupa sama Pak Agun. Nah, Pak Agun juga itu berjasa pas SMP. Iya benar. Motivasinya, semangatnya, gila sih itu benar. Memandang bahwa hidup itu tidak semudah dibalikan telapak tangan. Benar-benar menceritakan proses lah. Ya di mana lagi di pramuka. Di pramuka kita benar-benar persami, perjalanan ini itu diatur. Benar-benar kita banyak pengalaman ya gitu. Di SMA, nah pertama dulu juga saya merasakan malu. Pasti kan masuk SMA itu malu pertama. Nah Pak Didin lah almarhum yang mengingatkan saya Saker untuk eksis lah, punya bakat nyanyi, kenapa nggak tampil gitu. Karena beliau lah tahun orang nyiun band, takkan lagu. Wali kelas dulu. Wali kelas juga gitu. Benar-benar mengupkan gitu supaya semangat berkarya. Nah terus kenal almarhum Pak Dedi. Kalau saya itu pembina sebelumnya pramuka itu almarhum Pak Dedi. Di sana banyak sekali beliau seperti bapak lah. Kebanyakan orang-orang yang kita influencer gitu ya, yang kita kagumi itu guru-guru yang dekat sama murid. Bener. Ya, dekat sama murid, terus ilmunya dapat, kita juga pengalaman hidupnya juga dapat. Itu benar-benar sosok guru yang diperlukan sih. Kalau misalkan mungkin ya untuk zaman sekarang banyak yang dekat guru karena yang punya nilai. Nilai gede dekat guru, no. Tetapi kita bagaimana cara melihat proses guru eta kunaon jadi guru, bagaimana mengatasi hirup itu sih. Di SMP juga sama Pak Aji itu sama juga. Dulu nyiptain lagu pas Pak Aji bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan ada musikalisasi puisi. Nah itu pertama kali nyiptain lagu kan, rekaman juga di HP nyit Anton. Bener tuh Ton? Dulu saya nggak punya HP. Ingat kan ya tak?
Jadi di SMA juga banyak guru-guru yang berjasa yang selalu memberikan kesempatan kita berkreasi, berinovasi. Pembelajarannya sih benar-benar wah lah. Mungkin itu ya perjalanan SD, SMP, SMA. Nanti kita sambung lagi di part 2 perjalanan hidup setelah pendidikan formal, berarti SD, SMP, SMA. Cukup sekian, nanti tonton lagi dan jangan lupa subscribe. Terima kasih Dani Anton. Nanti setelah ini kita cerita pengalaman setelah SMA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.